dari penjara ke kursi menteri. Siapa sangka Jumhur Hidayat pernah 2 kali masuk penjara, tapi hari ini dia justru dilantik jadi Menteri Lingkungan Hidup di era Prabowo Subianto. Dan seterusnya. Dulu dikenal sebagai aktivis buruh garis keras, sekarang duduk di kursi kekuasaan. Tanggal 27 April 2026 dia resmi masuk kabinet setelah reshuffle. 2024, Ini bukan sekadar cerita, ini bukti hidup bisa berubah secepat itu. Dari penjara ke istana. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutahdin. Terima kasih dan silahkan menonton berita berikut ini. Reshuffle Kabinet 2026 bongkar pasang wajar, tapi ada syaratnya. 27 April ini teman-teman, Presiden Prabowo Subianto baru aja kan ngelakuin reshuffle lagi. Ada nama Jumhur Hidayat yang masuk ke lingkungan hidup. Dudung Abdurrahman ditarik jadi KSP. Kodari geser ke Badan Komunikasi Pemerintah, sampai Kardik dan Hasan Nasbi dapat pos baru lagi. Pertanyaannya, apakah mereka yang diganti atau digeser ini kerjanya buruk sampai harus dirombak? Simpel lagi nih teman-teman ya, reshuffle itu ibarat nyusun ulang puzzle, menyesuaikan kelebihan tiap orang, yang dimana kondisinya itu harus pas sesuai dengan kebutuhan negara yang wajar terus berubah. Dan wajar kalau di periode tertentu kita butuh kalian spesifik si A, dan di waktu lain kita butuh kalian spesifik si B. Masalah utamanya justru bukan di drama siapa yang dicopot atau dilantik dan siapa yang menjabat sekarang. Penyakit kronis pemerintah kita itu biasanya ada di kebiasaan ganti kepala, ganti program. Pas menteri atau kepala badan baru masuk, program lama itu sering banget diobrak-abrik dan dimulai lagi dari nol. Akhirnya negara ini nggak punya blueprint atau mind mapping yang jelas teman-teman, terutama berkelanjutan ke depannya. Cuma jalan di tempat karena sibuk mulai dari awal lagi. Intinya kita nuntut pemerintah sekarang buat megang erat nih peta jalan yang udah ada. Siapapun pejabatnya, ganti kepala buat nyari strategi yang lebih seger itu sah-sah aja, tapi jangan sampai ngerombak total visi besar yang udah dibangun. Kalau tiap reshuffle kita kehilangan arah dan ganti peta, ya nggak bakal maju-maju ini negara. Kita kawal Pak Prabowo Subianto, kita kawal Indonesia, dan kalau ada yang kita kritisi, kita kawal bareng-bareng juga. Menurut yang gimana ke depannya? Share pendapat, drop komen teman-teman. Netizen atau kebanyakan masyarakat pasti kecewa pada perombakan kabinet kali ini karena tidak ada nama Bahlil kan yang kalian tunggu-tunggu, atau kepala BGN atau MBG. Nah, jadi kita sepemikiran, ya itulah dia. Jadi di antara perombakan kabinet yang pertama, kedua, bahkan sampai perombakan kabinet hari ini pada Senin 27 April 2026, jadi nama yang jagoan kita yaitu Pak Bahlil dan Pak Dadan MBG ya. Nah, itulah kepala MBG-nya. Jadi tidak ada di perombakan kabinet. Ya, itu artinya berarti doa kalian kurang mustajab, doa kalian atau kurang berdoa lah, kurang berdoa kepada Allah, termasuk saya pun kali ya, kurang berdoa kalau misalkan mau diganti, dan nyatanya tidak. Jadi kita mah sabar aja. Kalau kekecewaan itu jadikan motivasi aja supaya bangkit di akhir kelak, tatkala kenikmatan pahala-pahala yang begitu banyak dari para pejabat yang korupsi dan segala macam. Dan kita akan tunggu insya Allah nanti kalau kita beriman kepada hari akhir, dan kalau kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan, kalau kebaikan baik, dan kalau keburukan ya akan kembali kepada keburukannya juga. Nah, itu dia. Wassalam. Aku kira reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo itu ada yang bakalan dipecat. Ternyata nggak ada, cuma pergeseran pemain doang. Gila nggak? Padahal kabinet sebegitu gemuknya dan banyak yang nggak becus, nggak ada yang dipecat. Dan anehnya lagi, mereka yang hadir pada pelantikan hari itu nggak ngerti tugasnya apa. Nih, lihat nih, reshuffle kabinet Prabowo Subianto, Dudung hingga Kodari hadir tanpa tahu posisinya apa. Gila nggak? Hah? Disuruh hadir doang kayak gitu, kayak
Ini apa ini? Ntar ditanya apa ini apa sih, jabatan apa ini? Nggak ada yang tahu. Gila, kabinet macam apa ini? Ingatlah kata hadis Nabi, ketika seseorang dikasih jabatan yang bukan bidangnya, maka tunggulah kehancuran. Lihat aja ini, nggak ada becusnya. Ekonomi apa anjlok segala macam, nggak ada yang peduli guys. Kasihan rakyat. Kalau pejabat enak, udah kaya kabur aja ke luar negeri, pindah. Kalau Indonesia kacau balau. Rakyat apa? Cuma bisa meratapi nasib, kelaparan atau apa segala macam. Kita nggak bisa kemana-mana. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin membuat lawan-lawan Pak Jokowi, lawan-lawan Pak Prabowo, lawan-lawan Mas Gibran guling-guling di tanah, ngacak-ngacak spiteng, jedot-jedotin kepala karena saking kecewanya teman-teman. Harapan dia adalah mereka ini, lawan-lawannya ini adalah mengganti yang namanya Kapolri, mengganti yang namanya Bahlil, ya. Harapan dia musnah, malah yang naik, ya, penguatan sektor informasi adalah Hasan Nasbi, Muhammad Kodari, kemudian ada Dudung, ya. Itu yang membuat mereka pasti sangat kecewa. Ya, dan setelah reshuffle ini teman-teman bisa saksikan akan keluar tuh yang namanya framing-framing dari lawan-lawannya Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran ini. Ada framingnya apa? Framingnya adalah ini adalah pemerintahan sekarang adalah perpanjangan dari Pak Jokowi. Ini adalah pemerintahan Jokowi periode 3. Gitu. Pasti itu akan dilemparkan oleh mereka. Ya. Cuma saya akan mengatakan gini, ya, kalau memang muncul framing itu, teman-teman jangan sampai terkontaminasi otaknya. Karena menurut saya, disclaimer, Pak Prabowo memiliki, ya, kebijakan penuh dalam hal ini. Pak Prabowo tidak bisa diintervensi walaupun hubungan dia sangat baik dengan Pak Jokowi. Semua apa yang dilakukan adalah memang keputusan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah saat ini adalah panglima tertinggi, ya, yang memegang. Ya, kita tahu dia jebolan Kopassus, sekarang dia megang TNI, megang BAIS, BIN, ya, megang polisi, Polri, ya, kejaksaan. Kuat. Kalau mereka di framing atau Pak Prabowo di framing seperti itu adalah framing-framing yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa aja, teman-teman. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini dan nantikan berita informasi selengkapnya selanjutnya. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin, dimohonkan untuk jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih.